daripada kayanya yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Saking kayanya beliau, suatu ketika beliau pernah ingin memberikan makan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tapi ternyata Allah mengizinkan baru ikan paus yang diberi makan oleh Nabi Sulaiman. Berbekalan makanan Nabi Sulaiman sudah habis dimakan ikan paus. Dan pada dasarnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Beliau juga seorang pejabat, seorang penguasa, seorang raja. Artinya bukan cuma dari kalangan manusia, termasuk dari kalangan jin, binatang, tumbuhan, bahkan awan tunduk kepada Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu pertanyaannya, apakah dengan kekayaan, dengan jabatan kekuasaan yang beliau miliki sehingga membuat beliau sombong lalu takut kepada Allah? Maka jawabannya adalah tidak. Ketika Nabi Sulaiman berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istana Ratu Bilqis menuju istana Raja Sulaiman, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Asykuru apakah dengan karunia bersyukur atau sebaliknya aku kufur. Atau bahkan ketika beliau bisa berbicara dengan tersebut, beliau langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Beliau berdoa, "Rabbi auzini ya Allah, ajarkan aku ya Allah, tuntut aku ya Allah, an asykura, untuk mensyukuri nikmat-Mu allati an'amta alayya." Ini pada yang telah Engkau berikan kepada aku. Kayaknya seorang penguasa jika dapat nikmat selalu menjadikan orang yang bersyukur, tidak pernah sama sekali sombong dalam hatinya. Maka mari sama-sama kita contoh kepribadian Nabi Sulaiman yang mana beliau menjadi orang yang bersyukur. Hari ini kita berkumpul di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, Allah catat kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjadi bersyukur kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saudara salam kita senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bahwa tidak ada orang yang paling sayang kepada kita, tidak ada orang yang paling cinta kepada kita, termasuk diri kita sendiri, bahkan termasuk orang tua kita. Tidak ada yang paling cinta kepada kita melebihi daripada besarnya dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa buktinya? Ketika nyawa beliau hendak ditarik oleh malaikat maut, beliau tidak menanyakan bagaimana dia di surga, bagaimana nasib anak istrinya pada beliau punya anak istri. Beliau tidak menanyakan itu. Yang beliau tanyakan adalah kita umatnya, ummati. Wahai mereka Jibril, sampaikan kepadaku, bagaimana nanti nasib umatku kalau aku sudah tidak ada. Atau ketika nyawa beliau sudah bolak-balik ditenggorokan, bahasa Arabnya nor yang begitu. Beliau merasakan bagaimana pedih sakitnya sakaratul maut. Tapi beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ini adalah maut tidak sakarat. Sungguh sakit pedih sakaratul maut ini ya Allah. Ya Allah, timpakan saja semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku. Tapi tolong ya Allah, jangan kepada umatku. Pertanyaannya, kalau kita sudah dicintai oleh Nabi sebegitu mungkin, sudahkah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mencintai kita? Kalau kita katakan ini aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita sudah buktikan. Dengan apa? Kita berbanyak selawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita masuk surga bersama beliau. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Semoga kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui firman yang mulia ini, kami berwasiat kepada kita semuanya, dan terkhusus kepada diri kita sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu segera kita kerjakan, kita laksanakan segala bentuk perintah suruhan dari Allah. Kita tinggalkan, kita jauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah definisi daripada takwa itu sendiri. Bahwa keimanan dan ketakwaan kita itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Beda dengan iman takwa para malaikat. Malaikat takwa imannya tidak pernah naik, tidak pernah turun, tetap. Malaikat para nabi yang selalu naik. Dari kita, al-iman yazid wa yanqus, iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Yazid bil ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah saat kita sedang taat, wa yanqus bil ma'siyah, dan dia berkurang saat kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui mimbar ini kami berpesan kepada kita semua.
kepada anak-anak kami sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami sudah memulai khutbahnya, lalu ada dua orang yang berbicara, kemudian ada orang ketiga yang menyebut kedua orang tadi. Kata Nabi, bukan hanya dua orang tadi telah menyanyiakan pahala Jumatnya, termasuk orang ketiga yang menyebut tadi telah ikut menyanyiakan pahala Jumatnya. Apa maknanya? Maknanya jangan sekali-kali ngobrol, berbicara satu sama lain, karena itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan daripada pahala sholat Jumat kita. Laksanakan ibadah pada Jumat, semoga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin seluruh mukminin, bapak-bapak, saudara-saudara yang berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab, salah satu azab yang terbesar yang diberikan kepada umat manusia itulah yang diberikan kepada umat Nabi Lut. Bagaimana bentuk azabnya? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan gempa yang sangat dahsyat luar biasa. Mereka dihujani dengan bebatuan yang besar. Kemudian tanah mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas. Hari ini negeri kaum Sodom itu sudah menjadi lautan yang berada di antara Yordania dengan Palestina. Masyaallah muslimin, apa gerangan? Kenapa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab yang lebih dahsyat kepada mereka? Jawabannya adalah karena perilaku maksiat yang mereka perbuat yang di luar batas manusia, yang di luar fitrah manusia. Apa itu? Mereka menyalurkan kebutuhan syahwatnya kepada sesama jenis. Kalau bahasa sekarang namanya LGBT. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah abadikan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'khudul qur'ana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Mengapa kalian mendatangi laki-laki padahal Allah Subhanahu wa taala, padahal Tuhan kalian telah menciptakan istri-istri bagi kalian. Bal antum qaumun 'adun, kata Allah. Bahkan kalian inilah kaum-kaum orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbangga. Masyaallah muslimin subhanallah, maka mereka pun habis, kecuali orang-orang yang beriman dan ikut percaya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tapi masyaallah muslimin, walaupun mereka habis, walaupun mereka tertimpa oleh bumi, tapi sifat mereka masih tetap ada sampai hari ini, masih tetap eksis sampai hari ini. Bahkan sampai pulang kepada negeri yang kita cintai, negeri Kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa menurut data tahun 2018 LGBT terbanyak di seluruh Indonesia, nomor 1 itu ada di Provinsi Sumatera Barat. Namun pada tahun 2023, karena aksi penolakan yang dibuat oleh Nini Mama, tokoh masyarakat yang melakukan dan pentingnya di Sumatera Barat, maka pada tahun 2023 mereka berada pada posisi yang ke-6 dan Riau ada pada posisi yang ke-4. Masyaallah muslimin, demikian pula halnya dengan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ini bukan bersih terbebas dari LGBT, tidak. Kota Pekanbaru ini banyak sekali LGBT. Saya beberapa bulan lalu membaca koran yang dikeluarkan oleh Riau Post. Isinya seperti ini: kasus kencan sesama jenis menuju pemerasan berakhir damai. Karena laporan yang dicabut korban, kepolisian sektor Bukit Raya akhirnya menghentikan penyidikan kasus dugaan kekerasan dengan modus kencan sesama jenis yang dilaporkan seorang pria berinisial JF. Benar, korban telah mencabut laporannya pada 27 April lalu, sehingga proses hukum kami hentikan, kata Kapolsek Bukit Raya Kompol David Ricardo. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah JF melaporkan dugaan kekerasan yang dialaminya usai berkenalan dengan seorang pria berinisial RF alias Rafael melalui aplikasi kencan sesama jenis yang bernama Walla. Keduanya kemudian sepakat bertemu di sebuah rumah di Jalan Wonosari, Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Matuan Damai, Kota Pekanbaru. Namun, saat berada dalam kamar, tiba-tiba korban didatangi oleh 11 orang lainnya yang merupakan rekan
kecuali korban menyerahkan uang sebesar 10 juta. Karena ketakutan, korban akhirnya memberikan 1 unit iPhone 12 Pro Max kepada para pelaku. Barang tersebut kemudian dijual dan dibagi-bagi oleh kelompok tersebut. Masyarakat muslimin, saking masifnya pergerakan orang LGBT, maka mereka sampai punya aplikasi untuk berkumpul. Apa aplikasinya? Aplikasinya Wallah. Maka ini menjadi hati-hati perhatian bagi kita. Kita cek HP anak-anak kita. Kalau ada aplikasi Wallah, mohon segera dihapus dan mohon segera diantar ke psikiater. Masyaallah, maka kita tidak mau kota yang kita cintai, kota-kota baru ini buruk akibat perilaku LGBT. Pada tahun 2018 juga mereka sempat mengadakan konser di Alamaya. Beberapa bulan kemarin ada rencana orang-orang LGBT mau membuat konser pula. Ada grup band namanya Honey. Tapi alhamdulillah karena penolakan yang diadakan oleh masyarakat Pekanbaru, termasuk para pengurus masjid, para dai, kami waktu itu berkumpul di Masjid Jenderal Hussein di Pasar Said. Kami adakan penolakan supaya mereka tidak datang. Alhamdulillah mereka tidak jadi datang. Masyaallah semua Allah. Maka ini menjadi perhatian bersama bagi kita supaya negeri yang kita cintai ini terbebas daripada LGBT. Beberapa bulan lalu kami berkumpul di Universitas Muhammadiyah Riau dari Ormas Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, Muhammadiyah Provinsi Riau. Kami adakan seminar dan penolakan. Kata psikiater yang hadir pada saat itu bahwa salah satu aplikasi yang aman bagi orang-orang LGBT adalah aplikasi Free Fire. Karena dari aplikasi Free Fire mereka punya room untuk mengobrol dan mereka mesti mengejarkan aksinya di sana. Maka masyarakat muslimin, kita jaga anak-anak kita, keturunan kita supaya tidak terjerat kepada perilaku LGBT. Di akhir khutbah ini saya menyampaikan peringatan dari Rasulullah SAW bahwa kata Nabi SAW, asyadul adzab yaumil qiyamati man 'amila 'amalan qaumi Lutin. Azab yang paling pedih nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi, kata Nabi. Beliau juga mengatakan, man wajadtumuhu man ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Jika kalian menemukan orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, LGBT dan lain-lain sebagainya, faqtulul fa'il, maka bunuhlah pelaku, wal maf'ul bih, dan korban. Masyarakat muslimin, karena ini adalah penyakit yang bisa menular. Kita jaga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak keturunan kita, anak cucu kita terbebas jauh daripada penyakit-penyakit LGBT. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah